Baik, halo teman-teman. Ini saya kembali lagi dengan Ahmad Hussein Nyompa. Ini baru podcast pertama kali dan saya bersama teman saya dan sahabat saya. Coba perkenalkan dirinya dulu. Oke, baik. Jadi saya sering disapa Rahmat, nama asli saya Rahmat Hidayat. Kebetulan di samping kiri saya salah satu kakanda saya di kampus dan juga merupakan panutan saya sebenarnya. Waduh. Panutan. Iya. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah. Terima Baik. kasih nih, Kak, sudah berkunjung ke tempat saya sekarang. Oh iya, jadi untuk sekedar info, kami sekarang ini sementara ada di BBPAP ya. Ya, BBAP. BBPAP Takalar, yaitu lebih tepatnya di Galesong. Jadi di sini nih kita kalau mau ambil benur, ambil pembibitan dan juga indukan bisa Ya. di sini ya. Bisa. Di sini jadi merupakan balai besar budidaya air payau. Di sini banyak sekali kultifan. Salah satu unggulan di sini dibandingkan dengan balai-balai yang ada di sana, di sini mengandalkan kepiting rajungannya. Kan kalau kita kenal di Jepara kan dia lebih ke kultifan, kalau tidak salah air tawar ya. Kemudian di sini dia lebih dikenal dengan budidaya rajungannya. Kultifan rajungan sih lebih tepatnya. Begitu. Berarti ini ya kita kan biasanya di kampus tuh panggil Rama ya. Jadi Ya. saya panggil Rama ya di sini ya. Ya supaya lebih Ya, akrab, lebih supaya dekat. lebih akrab. Hmm. Jadi Rama ini sekarang meneliti kepiting ya. Ya betul. Jadi saya di sini selama kurang lebih sebulan ke depan saya memiliki riset terhadap kepiting, khususnya kepiting bakau jenis Cella olivacea. Kan itu kepiting bakau sebenarnya ada 4. Cella serrata, olivacea, terangku barista sama Paramosain. Cuman kan kalau kita di bagian Indonesia Timur ini lebih banyak ditemukan jenis Cella olivacea. Makanya itu salah satu alasan saya untuk memilih karena memudahkan saya untuk mendapatkan kultifannya tersebut. Gitu, Kak. Ini kepiting ini penelitiannya udah lama banget atau bagaimana ya? Jadi kalau penelitian saya mulai itu di tanggal 3 bulan lalu. Jadi sekarang sudah memasuki minggu kedua, hari ke-16 hari ini. Minggu kedua. Itu yang dilihat dari penelitian Rama ini apa ya? Jadi penelitian saya ini saya ingin berfokus terhadap masalah fisiologi, yaitu bagaimana bisa mempercepat proses molting atau pergantian kulit. Kan kalau kita ketahui kepiting itu untuk mencapai pertumbuhan dia harus melewati yang namanya fase molting. Nah, kan kalau kepiting itu memang dari dulu para pembudidaya atau pelaku usaha budidaya itu untuk mempercepat proses molting biasanya dia melakukan berbagai metode. Salah satunya yaitu ablasi tangkai mata. Cuman seperti kita ketahui kalau ablasi tangkai mata kan itu dapat menyakiti hewan. Ceritanya kalau kita sebagai manusia kita tidak memanusiakan manusia. Sama halnya dengan hewan, kita tidak punya hati nurani terhadap hewan. Kemarin juga beberapa para pembudidaya juga pernah melakukan yang namanya autotomi. Cuman kan kalau autotomi adalah pelepasan seperti capit. Nah, masalahnya di situ kalau pertumbuhannya dia sudah tidak normal lagi. Nah, makanya di sini saya bersama dengan dosen pembimbing saya ingin melakukan inovasi bagaimana kita sudah tidak menyakiti hewan. Nah, salah satunya adalah kita bermain di hormon. Jadi saya di sini menggunakan yang namanya ekstrak, Kak. Ada ekstrak dari daun murbei, di mana daun murbei ini memiliki kandungan yang memiliki profil serupa dengan hormon molting, hormon ekdison yang ada di kepiting, yaitu phytoekdisteroid, seperti itu. Harapannya sih seperti itu untuk kedepannya. Jadi kita sudah tidak menyakiti hewan untuk bisa mencapai tujuan kita. Jadi kita cuma bisa dalam bahasa sederhananya hormon ini bisa menyentuh apalagi namanya yang hormon molting itu. Jadi kita sudah tidak bermain fisik terhadap kepiting, kita cuma bermain di dalam tubuhnya kepiting. Harapannya begitu, Kak. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, ablasi itu adalah proses memotong mata untuk matang gonad, yaitu untuk pembenihan itu sendiri. Betul, Kak. Jadi untuk teman-teman ya, ablasi itu kadang dilakukan karena itu lebih ke matang gonad dan lebih ke sisi industrinya, hasilnya lebih banyak anakannya gitu. Ya betul sekali. Cuman kan itu tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kan itu tidak bersifat
positif bagi antar kita dengan hewan toh. Jadi kalau sebisa mungkin sebagai akademisi kita harus mencari inovasi-inovasi terbaru sehingga kita bisa saling menguntungkan, tidak menyakiti satu sama lain, begitu harapannya. Wah, luar biasa ya penelitian ini soal bagaimana perikehewanan. Ya, perikehewanan. Begitu. Ya, apalagi kalau dalam aturan terbaru tuh CBIB ya. Ya, cara budidaya ikan. Cara budidaya ikan yang baik, cara pembenihan yang baik. Kita harus memperhatikan memang aspek-aspek begitu, Kak. Jangan cuma kita memikirkan produksi lah. Kita harus juga memikirkan, kalau istilahnya manusia, kita harus pikirkan hatinya juga begitu toh. Tapi untuk sisi produksi kepiting nih bagusnya dipanen ketika cangkangnya sudah molting, yaitu cangkang lagi lunak atau lagi keras-kerasnya nih dipanen nih. Nah, apakah ada nggak nih pengaruhnya untuk produksi nih? Kan jarang nih ada produksi kepiting di Indonesia kan. Nah, kalau sebenarnya di restoran-restoran itu, kalau mau yang bagus adalah ketika kita bisa menghidangkan yang namanya kepiting cangkang lunak. Kenapa? Keunggulannya kan otomatis kita sudah tidak memiliki effort yang lebih lagi. Kalau cangkang yang lunak, semua kita bisa makan. Beda dengan kepiting yang cangkang keras. Kita membutuhkan effort. Entah kita itu mau buka cangkangnya untuk mendapatkan isi dagingnya. Makanya ini salah satu tujuan penelitian saya nantinya bisa bermanfaat untuk menghasilkan yang namanya soft crab, yaitu produksi kepiting cangkang lunak. Karena kan kita ketahui bahwa harga daripada nanti kepiting cangkang lunak ini relatif lebih tinggi daripada cangkang yang keras. Nah, untuk pemanenannya itu sebenarnya untuk pengamatan kepiting cangkang lunak, untuk bisa mendapatkannya harusnya kita melakukan pengamatan setiap 4 jam sekali dalam proses budidayanya, Kak. Karena kalau kepiting itu tidak diangkat setelah dia molting, dia akan kembali keras setelah 2 kali 24 jam. Jadi kalau ada kepiting yang molting, sesegera mungkin kita pindahkan untuk kita itu nanti hasil akhirnya. Jadi jangan biarkan dia di pemeliharaan lagi, di kolam pemeliharaan lagi. Karena kan kita ujungnya itu memang untuk mendapatkan kepiting yang cangkang lunak untuk dijual di pasaran. Karena kalau permintaan di luar itu kepiting cangkang lunak harganya relatif lebih tinggi, Kak. Apalagi kalau kepiting itu sudah melakukan pelepasan kulitnya, semisal dia dari bobot anggaplah 50 gram. Kalau dia sudah melewati fase molting, bahkan dia bisa menaikkan bobot tubuhnya sampai 30% dari bobot awal, Kak. Seperti itu. Jadi kegunaannya tuh banyak ya, banyak untuk sekali. pelaku industri, dan kedepannya nih bisa berkembang nih. Ya, harapannya sih untuk begitu, Kak. Industri-industri kepiting kedepannya, apalagi kan sekarang kepiting nih stoknya lagi dicari memang, dan harganya tuh terbilang cukup ya mahal lah kan. Apalagi kan kalau kita ketahui kepiting itu kan memiliki kandungan nutrisi yang banyak, protein yang tinggi, serat, lemak. Nah, itu kan merupakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Artinya selain itu juga daging kepiting itu rasanya lezat. Tak bisa kita pungkiri itu, Kak. Pasti orang relatif lebih banyak yang menyukai mengonsumsi kepiting. Apalagi kalau semisal yang saus apalagi namanya itu asam manis, mantap sekali itu, Kak. Apalagi dengan kita hidangkan dengan cangkang yang lunak, semua kita bisa makan tanpa harus mensingkirkan lagi cangkang-cangkangnya, langsung dihap. Aduh, mantap sekali, Pak. Mantap sekali ya. Ya, betul sekali, Kak. Memang sih enak sekali untuk cangkang, bumbu sos kepiting dan lain-lain tuh, enak sekali. Jadi lapar ini, Kak. Lapar ini, dan harganya juga terlalu enak sekali untuk kantong kan. Ya, betul. Ya, hanya saja kelebihannya ini gimana ya kalau kepiting ya? Maksudnya kelebihan dalam segi bagaimananya? Apakah lebih baiknya nanti untuk kepiting nih kita ambil dari alam terus kita besarkan, atau dimulai dari pembesaran telur aja? Kan kalau sekarang sih sebenarnya, Kak, kendalanya itu kita tidak bisa mendapatkan induk-induk yang berkualitas. Karena itu induk hasil tangkapan alam. Makanya harusnya kekurangannya kita sekarang ini kita tidak punya hatchery untuk pembenihan untuk mendapatkan induk yang berkualitas, Kak. Kita sekarang masih mengandalkan tangkapan alam. Jadi makanya untuk kualitasnya itu masih dibilang sih kurang baik sih, Kak. Nah, itu sebenarnya salah satu permasalahan yang juga harus didapatkan solusinya sesegera mungkin, Kak. Supaya kita bisa mendapatkan induk yang berkualitas sehingga menghasilkan anakan-anakan selanjutnya yang lebih berkualitas lagi. Sehingga dapat menopang berlanjutnya ini budidaya kepiting cangkang lunak ke depannya.
Ya, ini juga komoditi sasaran paling bagus ini. Iya, salah satu komoditi unggul juga Iya, sebenarnya. karena dari cangkang yang teman-teman ketahui kan kepiting tuh keras kan. Betul, keras. Sementara ini kalau cangkangnya bisa dimakan kan lebih enak lagi. Dia lebih jadi daging. Iya, kita sudah tidak membutuhkan effort yang banyak lagi istilahnya begitu, Kak. Untuk Langsung mengetahui siklus-siklus kepiting ini, untuk mengetahui ya, jadi molting itu pergantian cangkang ya teman-teman ya. Saya notice kembali. Jadi untuk mengetahui kapan molting kepiting itu tandanya bagaimana nih, Bro Rama ini? Sebenarnya kalau berdasarkan ini bacaan atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti kepiting, Kak, salah satu cara yang bisa kita lihat menggunakan kasat mata adalah salah satunya dia sudah tidak nafsu lagi makan. Artinya kalau kita berikan pakan, pasti makanannya itu dia tidak nafsu lagi untuk makan. Karena apa? Salah satunya adalah dia sudah mau mempersiapkan diri untuk proses pelepasan kulit tersebut. Seperti dengan kita manusia. Kalau kita sudah ada tujuan yang lebih besar, pasti kita itu mempersiapkan, kita sudah tidak menghiraukan hal-hal yang lain lagi, Kak. Jadi kepiting itu kalau dia mau melakukan proses molting, dia sudah tidak nafsu makan lagi. Dia sudah mempersiapkan dirinya betul-betul, karena pada prosesnya untuk mencapai proses molting, rentan sekali mengalami kematian, Kak, ketika dia memang kebutuhan energinya tidak mencukupi. Seperti itu, Kak. Berarti kurang mineral ya? Ya, ini kurang kayak mineral. di udang ya, kurang mineral ya. Jadi ditambahkan mineral nih, butuh nih. Betul. Jadi dia butuh memang persiapan yang betul-betul matang sebelum dia memutuskan untuk mengeluarkan cangkangnya. Kalau tidak, otomatis dia bisa kejepit begitu di dalam cangkang yang lama toh, sehingga dia tidak bisa keluar di sana. Nanti akan mengalami proses, entah itu proses bagaimana, sehingga dia sudah tidak bisa keluar dari cangkang lamanya, dan di situ akan mengalami kematian kalau dia memang gagal untuk keluar, Kak. Kayak kita, kalau ada yang cekik kita, kalau kita tidak bisa berhasil mengeluarkan cekikan itu, otomatis kita konsekuensinya kita bisa meninggal toh. Seperti dia, kalau dia tidak berhasil untuk keluar, dia akan tinggal di situ dan dia akan mengalami kematian. Begitu. Jadi sebenarnya menarik sih, Kak. Cuman ya mudah-mudahan apa yang tujuanku nanti ini ya mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi dan bisa dimanfaatkan nanti untuk skala industri, Kak, begitu. Yang mudah-mudahan ya, karena setelah ini bisa jadi Bro Rama nih jadi pengusaha kepiting, Amin. bisa jadi mana gitu kan. Ini kan kita main di sektoral perikanan kan. Masih dalam skala-skala kecil, ya, kan. Laut Indonesia itu luas loh. Betul. Kan kita ini merupakan negara dengan kepulauan yang terbesar, tahu gitu, Kak. Jalur laut kita besar, otomatis potensi hasil-hasil perikanan kan dibilang ya di atas rata-rata lah. Cuman ya pemanfaatannya belum maksimal toh. Betul. Ya, mengecewakannya adalah kita akan kembali mengimpor ikan ya 2025 kira-kira. Tapi semoga saja itu tidak terjadi karena kita ini masih punya batasan laut yang luas. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, seperti halnya kepiting ini kan. Ini kepiting kan sangat revolusioner nih. Untuk orang-orang yang tidak suka kepiting yang awalnya karena kulitnya keras. Ya, teman-teman bisa ternyata ada ternyata sesuatu yang kepiting yang kulitnya lunak, di mana itu diambil pada manajemen pemanenan sendiri. Nah, ini yang teknologi ini yang kadang tidak diketahui oleh para pembudidaya. Ya. Karena sektor kepiting masih saja dalam perikanan tangkap ya. Perikanan tangkap, betul. Perikanan tangkap. Dia belum beralih ke perikanan budidaya. Ternyata di perikanan budidaya kita punya loh cost atau market value yang lebih bagus. Ya, lebih tinggi. Jadi bisa meningkatkan nilai jualnya sebenarnya. Ya, jadi orang-orang yang awalnya tidak suka, tidak mau membeli kepiting itu dia lebih minat beli kepiting karena cangkangnya lunak, cangkangnya bisa dimakan. Kan kemarin kalau misalkan di restoran, kalau kita mau pesan kepiting, kita berpikir kepiting itu harusnya kan kita makan 2 tangan tuh, Kak. Ada yang buka cangkang ini baru kita kayak kotor tuh, kalau cangkangnya masih keras ya. Beda dengan lunak, kita tinggal sendok, ambil, semuanya bisa dikunyah. Jadi tanpa menyingkirkan lagi cangkang-cangkangnya. Luar biasa. Harapannya mudah-mudahan sebulan ke depan ini saya bisa menemukan hasil tuh, Kak, dari harapan, dari kendala-kendala yang ya masih terbenak di masalah-masalah di masyarakat begitu. Ya, itu memang tujuan pendidikan kita itu. Ya, tujuan pendidikan. Kita memang, jadi kita tuh sekolah untuk menyelesaikan solusi, bukan kita menambah solusi dalam masyarakat. Betul. Ya, terima kasih banyak Saudara Rama sudah mendampingi saya hari ini.
Saya Sama-sama, sangat Kak. terima kasih banyak, serta teman-teman kami pamit undur diri dulu sementara ya. Ya. Ya, sampai jumpa di podcast Salam sebelumnya. kopin, salam kopin.